di sini ada indikator 10, yaitu terkait dengan kebijakan internal tim koordinasi SPBE IPPD. Nah, di sini penjelasannya bahwa tim koordinasi SPBE IPPD merupakan para pejabat dalam tim yang diberi tugas untuk mengendalikan, mengarahkan, mengevaluasi SPBE, termasuk di dalamnya melaksanakan perumusan kebijakan dan penerapan SPBE di instansi pusat dan pemerintah daerah masing-masing, di mana timnya ini dapat disejajarkan dengan tim pengarah TIK atau mungkin komite pengarah TIK atau mungkin juga steering komite, namun memiliki tugas dan fungsi yang terkait dengan tim koordinasi SPBE. Nah, tim koordinasi SPBE-nya ini sendiri juga dipimpin oleh seorang koordinator yang ditetapkan oleh pimpinan instansi pusat atau tujuan manfaatnya ini terkait dengan kebijakan, jadi masih terkait dengan pengaturan, terkait dengan tugas dan fungsi tim koordinasi. Kemudian juga manfaatnya adalah untuk mendelegasikan tugas, sama terakhir untuk memastikan komitmen pejabat terkait dalam melaksanakan ketentuan kebijakan internal tim koordinasi SPBE IPPD. Nah, ruang lingkupnya, nah di sini kurang lebih juga masih sama seperti sebelumnya. Jadi ini untuk di awal 1, 2, 3, 4, di 4 poin yang awal ini adalah amanat yang diminta untuk menuju level 3, 4, 5. Nah, selanjutnya adalah mungkin pasal-pasal yang memberitahu tuh bahwa tim pimpinan IPPD punya tugas melakukan koordinasi, menetapkan kebijakan SPBE, dan tim koordinator tim koordinasi instansi pusatnya sendiri dijabat oleh sekretaris atau pejabat yang memimpin unit sekretariat. Koordinator tim koordinasi pemerintahan daerah ditetapkan oleh kepala daerah dan dijabat oleh sekretaris daerah, dan ada muatan-muatan tugas fungsinya ya, bahwa tim koordinasi SPBE itu memiliki tugas dan fungsi untuk mengendalikan, mengarahkan, mengevaluasi SPBE, termasuk di dalamnya melaksanakan perumusan kebijakan dan penerapan SPBE di IPPD. Nah, ini adalah referensi umumnya. Nah, ini adalah pembunuhan levelnya. Jadi untuk level 1 itu kebijakannya belum ada, atau mungkin tadi masih berupa konsep, atau mungkin baru menunggu proses pengesahan. Nah, level 2 kebijakannya sudah ada, tapi dia baru mengatur sebagian unit kerja atau sebagian perangkat daerah ya. Nah, kalau level 3, kebijakannya sudah ada dan sudah diterapkan di semua unit kerja atau semua perangkat daerah. Nah, contohnya seperti yang di sebelah kanan, ini ada bagian terkait dengan susunan organisasi ya, pasal 42. Nah, di sini dijelaskan bahwa penyelenggara SPBE itu nanti terdiri dari tim pengarah, tim koordinasi, sama sekretariat misalnya. Nah, di situ pun sudah dijelaskan tugas fungsinya nih, ketuanya seperti apa, nanti penjelasannya, sekretarisnya juga dari siapa, anggota-anggotanya siapa saja. Nah, fungsinya apa aja nih dari komposisi tim tersebut? Ada untuk melakukan fasilitasi perencanaan, implementasi, penerapan tata kelola manajemen, koordinasi, kerjasama, dan seterusnya tadi. Nah, kalau sudah seperti ini lengkap, ini sudah mencapai level. Nah, bagaimana dengan yang level 4? Level 4 di sini pengaturan kebijakannya sudah ada informasi terkait dengan arah koordinasi, kerjasama, atau integrasi penerapan SPBE dengan instansi pusat pemerintah daerah lainnya. Nah, di sini bisa Bapak Ibu lihat ya, bahwa selain ada tupoksi yang tadi, dia memperkuat lagi sampai ada proses koordinasi, kerjasama, integrasi penerapan SPBE dengan pihak-pihak eksternal, dalam atau luar negeri, dan seterusnya lah. Kalau udah ada lengkap seperti ini informasinya, dan ada juga bukti dokumen hasil reviewnya, nah di sini sudah mencapai level 4. Nah, yang level 5 di situ adalah untuk menindaklanjuti hasil review dan evaluasi. Jadi Bapak Ibu bisa memberikan bukti dukungnya berupa kebijakan lama, terus dokumen hasil review evaluasinya, kemudian dokumen kebijakan baru ataupun dokumen pendukung turunan kebijakan lainnya. Nah, itu adalah untuk level 5 di indikator 10. Nah, bagaimana tindak lanjut dan rencana aksi atau mungkin rekomendasi ya dalam pemenuhan domain kebijakan ini misalnya. Nah, yang pertama adalah Bapak Ibu diminta untuk harus segera nih melakukan koordinasi secara internal untuk bisa merumuskan suatu kebijakan internal SPBE IPPD yang terpadu tadi. Mungkin di sini Bapak Ibu sudah bisa memberikan juga mengikuti draft atau mungkin contoh kebijakan generik yang sudah di-provide oleh Menpan RB. Mungkin di sini Bapak Ibu bisa melihat punya Menpan juga contohnya, sehingga nanti bisa dilakukan penyesuaian segera. Nah, kemudian Bapak Ibu juga harus segera melakukan perumusan kebijakan SPBE-nya ya, mulai dari menyusun kerangka kerja kebijakan, mulai dari tata kelolanya, manajemennya, atau mungkin dari layanan SPBE-nya sesuai dengan urgensi dan kondisi IPPD, mengikuti ketentuan tertentu seperti di Perpres 95 tahun 2018. Dan kalau sudah semuanya, segera dilakukan penetapan. Lakukan proses penetapan mulai dari mungkin ada pembahasan, harmonisasi, uji publik, pengesahan, pokoknya sampai kebijakan internal SPBE-nya IPPD Bapak Ibu sudah bisa mencakupi keseluruhan diminta oleh Menpan RB atau mungkin dari evaluasi SPBE.